padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Senin 14 Juli 2025. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Matius, bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Doa kita akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR, dan renungan bersama dengan Suster Maria Kamila PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali doa dan permenungan kita hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus dari surga mulia, lewatilah umatmu dengan cintamu besar, penuhi hati kami. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan segala kelemahan dan harapan kami. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah setiap kata yang kami dengar hari ini menguatkan iman kami, menghibur hati kami, dan meneguhkan langkah kami. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar.
Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tak akan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para sahabat Doa Kekuatanku channel yang saya kasihi dan cintai dalam Kristus Tuhan. Mari kita melihat dan merenungkan bersama sabda Tuhan yang barusan kita dengar dari penginjil Matius tentang soal layak atau tidak layaknya untuk menjadi pengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk dapat melihat dan merefleksikan pada diri sejauh mana kita layak di hadapan Tuhan. Apakah di saat kita bahagia saja atau di saat doa kita terkabul? Sedangkan di saat kita susah, mengalami tantangan dan kesulitan, atau merasa doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan, di situ kita merasa tidak layak atau merasa Tuhan tidak mendengarkan dan mengasihi kita lagi. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, apakah Tuhan cemburu jika kita mengasihi ayah ibu, kakak adik, atau singkatnya keluarga kita lebih darinya? Tuhan tidak melarang kita untuk mengasihi keluarga kita, melainkan mengajak kita untuk memilih mana yang tepat. Terlebih di saat situasi dan kondisi yang membuat kita dilema, tak berdaya, atau membingungkan kita untuk mengambil suatu keputusan. Kita ingat akan kedua hukum cinta kasih yang Yesus ajarkan bagi kita, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita untuk tidak ragu atau bimbang atau salah dalam mengambil suatu keputusan. Dan yang jelas, hanya Tuhanlah jalan satu-satunya yang memberi jawaban tepat pada semua, dan mereka menjadi sembuh. Engkau berbicara dan mereka bangkit dalam iman. Hari ini kami mohon, jamalah saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit, baik di rumah sakit, atau di tengah kesendirian mereka. Berilah kekuatan dalam tubuh mereka, damai dalam jiwa, dan harapan yang tak pernah padam. Teguhkanlah mereka bahwa mereka tidak pernah sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk perdamaian dunia, Tuhan Sang Raja Damai, dunia kami penuh luka dan peperangan, penuh kebencian dan kekerasan. Kami mohon, ubahlah hati para pemimpin bangsa-bangsa, padamkan api permusuhan, tanamkan cinta dalam hati manusia. Ajarlah kami untuk menjadi pembawa damai, meski hanya dengan satu senyum, satu kata, dan satu doa untuk perdamaian dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang miskin dan terlantar, Tuhan yang Maha Penyayang, lihatlah saudara-saudari kami yang hidup dalam kekurangan, yang lapar tidak hanya makanan, tetapi juga lapar akan kasih dan perhatian.
Gerakkan hati kami untuk berbagi, dan kirimkan orang-orang baik untuk menyentuh hidup mereka. Biarlah mereka tahu bahwa Engkau tidak pernah melupakan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk mereka yang menantikan buah hati, Tuhan sumber kehidupan, Engkau tahu kerinduan hati para pasangan yang menantikan anugerah buah hati. Teguhkanlah iman mereka dalam penantian ini. Penuhi rumah mereka dengan cinta dan kesetiaan. Dan bila berkenan, anugerahkanlah kehidupan baru yang mereka rindukan. Biarlah mereka percaya bahwa waktumu selalu indah dan penuh kasih pada waktunya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu para sahabatku, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa